Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah part ke-21 dari video pembahasan latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat ST atau MI bidang matematika. Pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal terkait tentang materi peluang. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan ada adik-adik ataupun orang tua siswa ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari persiapan OSN 2024 dari channel ini. Kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan agar kalian mendapatkan benefit-benefitnya, termasuk video eksklusif buat kalian para member dari program membership Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Jadi ada tambahan juga kalau misalkan kalian berminat untuk bergabung yang paling murah di level 1 9.900 rupiah ditambah dengan pajak, kalian bisa mendapatkan beberapa video eksklusif pembahasan latihan soal yang ada di akhir video. Jadi kalau misalkan kalian berminat, silahkan berlangganan dan raihlah juara bersama Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Oke, kita mulai saja membahas video kali ini mulai dari soal nomor 63. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah kantong berisi 2 bola merah, 3 bola hijau, dan 5 bola kuning. Jika satu bola diambil secara acak, kemudian bola tersebut tidak dikembalikan ke dalam kantong, dan kemudian diambil lagi satu bola secara acak, maka peluang untuk mendapatkan bola hijau pada kedua pengambilan tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi peluang itu adalah suatu probabilitas dari suatu kejadian yang mungkin terjadi. Nah, di situ rumusnya adalah NA per NS, di mana NA itu adalah banyaknya kejadian tertentu yang kita inginkan, sedangkan untuk NS adalah total kejadian yang bisa terjadi. Nah, tentunya dari soal ini kan ada beberapa info yang kita harus ketahui dulu, yaitu yang pertama ada 2 bola merah, 3 bola hijau, dan 5 bola kuning pada kantong tersebut. Ketika kita ingin mengambil bola-bola tersebut, dan tentunya diharapkan di sini bolanya itu tidak dikembalikan ke dalam kantongnya, sedemikian sehingga nanti bakal berbeda hasil peluangnya ketika nanti ketemu soal yang bolanya itu dikembalikan ke dalam kantongnya. Nah, kemudian bola-bola ini yang diharapkan adalah bola yang hijau pada kedua pengambilan tersebut. Walaupun itu bolanya 2 kali diambil, diharapkan di soal ini kedua bolanya itu haruslah berwarna hijau. Nah, berarti di sini kita harus definisikan dulu NA dan NS-nya agar kita bisa menghitung peluangnya. Nah, NA-nya itu kan yang diharapkan adalah bola hijau. Bola hijau ketika kita mengambilnya 2 kali. Sedangkan untuk NS-nya itu adalah total bola yang ada dalam kantong tersebut. Jadi total bolanya itu ada berapa? Kita tinggal menjumlahkan saja 2 yang di sini tambahkan 3 tambah 5, berarti totalnya adalah 10. Nah, di sini kan ada 2 kali kejadian ya, 2 kali penarikan. Jadi untuk kejadian yang pertama kita tuliskan P1 saja ya, peluang dari kejadian yang pertama itu NA per NS-nya berapa sih? Nah, untuk bola yang pertama yang diambil itu kan bola hijaunya itu masih dalam bentuk utuh ya, belum ada terkurang sama sekali, berarti masih ada 3 bola hijau di dalam kantong tersebut. Sehingga kita tuliskan NA-nya adalah 3, sedangkan NS-nya karena belum kita ambil sama sekali juga, maka masihlah tetap 10 bola. Maka peluang dari penarikan pertama yang diharapkan itu adalah bola hijau adalah sebesar 3/10. Kita lanjut. Nah, di sini untuk peluang kedua NA dan NS-nya itu ada sedikit perubahan ya, karena tadi pada penarikan pertama itu bola hijau sudah diambil dan juga bolanya tersebut tidak dikembalikan, sehingga bola hijau yang tersisa dalam kantong tersebut bersisa 2 karena tadi 3 kurang 1 ya. Sedangkan bola pada kantong yang awalnya 10 diambil 1 tanpa pengembalian berarti tersisa 9 bola. Maka peluangnya menjadi 2/9. Ketika kita mengharapkan 2 kejadian beruntun ini terjadi, maka kedua peluang ini P1 kita kalikan dengan P2. Nah, P1-nya itu berapa? P1-nya adalah 3/10 kita kalikan dengan peluang kedua yaitu 2/9. Nah, di sini kita bagi dulu yang bisa kita bagi. Nah, ternyata di sini 3 dan 9 ya sama-sama bisa kita bagi dengan 3, sehingga yang 9 ketika dibagi 3 hasilnya adalah 3. Sedangkan untuk 2 dan 10 itu sama-sama kita bisa bagi 2, maka di sini 10-nya itu hasilnya adalah 5 ketika dibagi 2. Maka di bagian atas itu sudah habis ya, maka tersisa hasilnya 1, sedangkan yang di bagian bawah tinggal kita kalikan 5 kali 3 dapatnya 15. Maka inilah peluang yang diharapkan dari terjadinya penarikan secara beruntun 2 kali dan kedua-duanya itu adalah bola hijau pada kantong tersebut yang diceritakan di soal nomor 63 ini. Jadi jawaban dari soal ini adalah 1/15 peluang yang terjadi. Seperti itu. Kalau misalkan kalian ada yang belum dipahami terkait tentang materi peluang di soal nomor ini, jangan malu-malu untuk bertanya di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Yuk kita baca dulu soal yang bersama-sama. Sebuah kantong berisi 8 pita merah dan 4 pita biru. Jika satu pita diambil secara acak, kemudian pita tersebut dikembalikan ke dalam kantong dan kemudian diambil lagi satu pita secara acak, maka peluang untuk mendapatkan pita merah pada kedua pengambilan tersebut adalah titik-titik. Jadi di sini bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi itu tidak dikembalikan, maka di soal kali ini pitanya itu setelah diambil dikembalikan ke dalam kantong tersebut. Nah, di sini tentunya akan berbeda ya cara untuk menghitungnya. Kita mulai saja. Di sini kan kita definisikan dulu NA dan juga NS-nya. Nah, untuk NA-nya itu kan yang diharapkan adalah pita merah ya. Nanti kita ingat-ingat bahwa yang kita harapkan adalah pita merah yang diambil. Kemudian untuk total pitanya sebagai NS-nya itu tinggal kita jumlahkan saja 8 tambah 4, maka totalnya adalah 12 pita. Nah, kemudian untuk pita merah awalnya ada 8 pita. Nah, di sini kita akan hitung kayak tadi, peluang dari kemungkinan terjadinya penarikan pita pada penarikan pertama dan juga penarikan kedua. Nah, untuk peluang yang pertama itu NA per NS, maka di sini pita merah masihlah full, yaitu 8 pita, sedangkan untuk total pitanya itu ada 12 pita, maka peluang yang pertama adalah 8 per 12, atau bisa kita sederhanakan dengan membagi 4-nya masing-masing penyebut dan pembilang, maka kita peroleh 2 per 3. Ini adalah peluang pertama. Nah, karena di sini dikembalikan pitanya yang diambil pada penarikan pertama, maka ternyata pita merahnya tidak berkurang dan total pita yang ada di kantong tersebut juga tidak berkurang sama sekali, maka peluang kedua dari penarikan kedua yang diharapkan pita merah ternyata sama besar juga nilainya, yaitu sebesar 2 per 3, karena masih ada 8 pita merah dan juga 12 pita secara keseluruhan. Maka untuk menghitung peluang yang terjadi dari kejadian ini, maka kita juga tetap mengalihkan peluang 1 dikalikan dengan peluang 2. Maka di sini kita hitung 2 per 3 dikalikan 2 per 3, maka hasilnya itu adalah 4 per 9. Artinya peluangnya terjadi bahwa 2 pita merah diambil secara beruntun pada kantong tersebut yang berisi 8 pita merah dan 4 pita biru, di mana pitanya yang diambil itu dikembalikan ke kantongnya ulang, maka peluangnya adalah sebesar 4 per 9. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari buku rekomendasi untuk persiapan menghadapi OSN tahun ini, jangan ragu-ragu untuk klik link yang ada di kolom deskripsi atau akses s.id/bimbel-arohan. Di situ banyak sekali buku rekomendasi dari bimbingan belajar Ar-Rayhan, baik itu yang ada materinya atau full pembahasan dari tahun ke tahun, dan juga ada juga yang full pembahasan soal-soal yang original yang kalian tidak bisa temukan di buku lainnya. Silahkan kalian cek sendiri dan raihlah juara bersama buku rekomendasi bimbingan belajar Ar-Rayhan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika dua dadu akan dilemparkan bersamaan, maka peluang munculnya jumlah mata lebih dari 8 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal dadu-dadu seperti ini, kalian harus tahu dulu apa saja kemungkinan yang bisa terjadi dari pelemparan dua buah dadu. Jadi pada pelemparan dadu-dadu itu biasanya kan ada 6 angka ya pada sebuah dadu. Nah, kalau misalkan kita mau melempar 2 angka, otomatis kejadiannya itu ada sebanyak 36 kejadian yang bisa terjadi. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu apa saja kejadian yang bisa terjadi, maka di sini sudah ditampilkan tabel dari kejadian-kejadian yang terjadi kalau misalkan kita melempar 2 buah dadu secara bersamaan. Jadi itu angka-angkanya yang muncul itu mulai dari kemungkinan yang satu-satu angka-angkanya yang muncul di kedua dadu hingga sampai dengan kedua dadu tersebut memunculkan angka 6 dan 6. Nah, kejadiannya itu, banyak kejadiannya bisa kita hitung dengan cara sebagai berikut. Kalau misalkan kalian lupa tidak mengingat tabel ini, caranya sangat gampang. Karena sebuah dadu itu ada 6 buah angka di dalamnya, maka satu buah dadu kan 6. Ketika dua dadu itu dilempar bersamaan, maka banyaknya kemungkinan yang terjadi adalah 6 kali 6. Berarti total kejadian dari 2 buah pelemparan dadu ada 36 kejadian. Nah, di sini itu adalah NS-nya. Kemudian yang kita harapkan itu yang mana sih untuk NA-nya? Nah, NA-nya yang dibilang di sini adalah mata dadunya jumlahnya lebih dari 8. Kalau jumlah mata dadunya lebih dari 8, itu berarti 8-nya tidak dihitung karena lebih dari 8. Berarti mulainya itu mulai dari total dadunya itu adalah 9, 10, 11, dan 12. Jadi kenapa berhentinya di 12? Karena yang paling besar yang muncul itu adalah 6 dan 6. Totalnya adalah 12.
Nah, karena diharapkan itu total matanya itu 9, 10, 11, 12, maka kita definisikan dulu banyaknya dari yang masing-masing ini. 9-nya berapa, 10-nya berapa, 11-nya berapa, 12-nya berapa, barulah nanti kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai NA-nya. Kita mulai untuk yang 9, kita lihat dulu ya, yang mana sih sebenarnya ketika dijumlahkan dapatnya 9. Ternyata yang ini, 6 tambah 3, 5 tambah 4, 4 tambah 5, dan 3 tambah 6. Berarti ada 4 kejadian untuk mata dadunya kalau dijumlahkan dapatnya 9. Nah, di sini nanti kita akan jumlahkan dengan yang 10. Nah, yang 10 kita cek, yang mana sih yang ketika dijumlahkan dapat 10? Ternyata yang ini. Yang 6 tambah 4, 5 tambah 5, 4 tambah 6. Itu kalau dijumlahkan dapat 10. Nah, ini banyaknya adalah 3, berarti kita tambah lagi dengan 3. Lanjut yang 11. Yang 11 itu yang ini 6 tambah 5 dan 5 tambah 6. Berarti ditambahkan dengan 2. Dan yang terakhir untuk yang 12 itu hanya 1, yaitu ketika 6 tambah 6. Berarti kita tambahkan 1 deh. Maka total dari NA-nya itu kita tinggal jumlahkan saja. 4 tambah 3, 7, tambah 2, 9, tambah 1 adalah 10. Berarti NA-nya adalah 10. Nah, berarti peluang dari soal ini sekarang sudah kita bisa tentukan karena kita sudah memiliki nilai NA dan juga NS-nya. Untuk NA-nya itu adalah 10, sedangkan NS-nya itu adalah 36, maka peluangnya adalah 10/36. Nah, ini bisa disederhanakan dengan cara membaginya dengan 2, maka kita bagi saja, kita peroleh hasilnya adalah 5/18. Maka ini adalah peluang dari kejadian yang bisa terjadi di soal nomor 65 ini. Jadi kalau misalkan kalian belum paham, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal terkait tentang materi peluang yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian pengen latihan soal, di sini Mimin sudah berikan sebuah latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Kalau misalkan kalian sudah paham dan temukan jawabannya, silahkan komen di kolom komentar. Siapa yang paling cepat dan paling tepat akan kami sematkan di kolom komentar. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.